Hai para pejuang Bahati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Moru IVF Jakarta. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kapan sebaiknya transfer embrio dilakukan dalam suatu program bayi tabung. Program bayi tabung pada dasarnya adalah embrio, yaitu dengan cara mempertemukan sel sperma dari suami dengan sel telur dari istri di luar tubuh. Proses ini biasanya terjadi di dalam tubuh, tetapi karena tidak mungkin terjadi, maka dilakukanlah proses bayi tabung atau in vitro fertilization. Setelah dipertemukan sel sperma dengan sel telur dan terbentuk embrio, kemudian embrio ini akan dikultur atau ditumbuhkan di luar tubuh, yaitu di laboratorium tentunya, sampai biasanya usia 3 hari atau stadium morula namanya, bahkan bisa sampai hari kelima atau hari ke-6 yang disebut stadium blastosis. Baru setelah itu akan dinilai perkembangan embrio ini dan akan diklasifikasikan sebagai embrio yang baik, buruk, atau moderate. Biasanya kategorinya dibagi atas embrio excellent, good, moderate, dan poor. Nah, umumnya yang kita harapkan akan bisa berlanjut untuk menjadi berkembang menjadi janin di dalam rahim. Jadi pada dasarnya setelah ditumbuhkan di luar tubuh, embrio ini harus dikembalikan atau ditransfer ke dalam rahim supaya bisa terjadi kehamilan. Nah, kapan embrio ini sebaiknya ditransfer? Bisa ditransfer dalam keadaan fresh, yaitu setelah dilakukan pengambilan sel telur, dipertemukan dengan sperma, ditumbuhkan dulu di luar tubuh sampai hari ketiga atau hari kelima, dan dipilih kemudian embrio yang bagus, yaitu excellent dan good, dan dibalikkan atau ditransfer kembali ke dalam rahim. Biasanya embrio yang kita kembalikan atau transfer ke dalam rahim itu cukup satu, terutama pada yang wanita yang masih berusia muda di bawah 35 tahun. Biasanya kita anjurkan cuma satu untuk menghindari terjadinya kehamilan kembar. Tapi pada yang di atas 35 tahun kadang kita mentransfer 2 atau 3 embrio. Tapi tidak selalu embrio ditransfer dalam keadaan fresh, artinya langsung setelah ovum pick up atau pengambilan sel telur. Oleh karena suatu kondisi tertentu, maka embrio bisa dibekukan terlebih dahulu. Misalnya, kalau sel telur tumbuh terlalu banyak sehingga kadar hormon estrogen, yaitu hormon yang dihasilkan oleh sel telur, terlalu tinggi, ada risiko terjadinya yang disebut ovarian hyperstimulation syndrome atau OHSS pada ibu yang bisa membahayakan kondisi ibu. Oleh karena itu, embrio tidak ditransfer untuk menghindarkan bahaya pada ibu. Embrio dibekukan terlebih dahulu. Atau kadang juga pada saat kita memberikan suntikan pemecah, karena sebelum diambil telur itu harus diberikan suntikan pemecah telur supaya telurnya matang. Pada saat itu kadar hormon yang disebut progesteron yang juga dihasilkan oleh sel telur sudah terlalu tinggi misalnya, sehingga akan mengganggu perkembangan dinding rahim atau endometrium. Dalam kondisi seperti ini juga embrio tidak akan ditransfer karena akan menurunkan peluang menempelnya embrio di dinding rahim tersebut. Jadi embrio dibekukan dulu. Atau juga ada kondisi-kondisi pada rahim atau pada sekitarnya yang akan mengganggu peluang hamil jika embrio ditransfer. Misalnya ada polip di rongga rahim atau saluran telur yang melebar berisi cairan yang disebut hidrosalping. Kondisi-kondisi ini harus diperbaiki terlebih dahulu, baru setelah semuanya normal kembali, embrio akan ditransfer, artinya embrio beku yang akan ditransfer. Jadi pada dasarnya embrio bisa ditransfer fresh dan karena segar langsung setelah pengambilan sel telur, dan juga bisa dibekukan terlebih dahulu untuk diperbaiki kondisi-kondisi pada ibu maupun pada embrio. Antara lain juga kalau kita mau memeriksa embrio itu
normal atau tidak secara kromosomal, bisa dilakukan pemeriksaan PGTA, namanya Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploid, artinya memilih embrio yang normal. Tentu harus dibekukan. Baru setelah ada hasil dan embrio normal akan ditransfer. Umumnya akan ditransfer kembali ke dalam rahim, bisa pada hari ketiga, yaitu stadium morula, apakah dalam keadaan fresh maupun dalam keadaan beku, atau ditransfer hari kelima atau hari keenam yang disebut stadium blastosis, juga bisa dalam keadaan fresh atau dalam keadaan beku. Tentu idealnya embrio kalau memungkinkan ditransfer pada hari ke-5 atau ke-6, karena embrio akan lebih terseleksi. Kita mengetahui bahwa tidak semua embrio yang bagus pada hari ketiga akan bisa berlanjut sampai hari ke-5 atau hari ke-6. Mungkin hanya sekitar 40% embrio hari ketiga yang bisa berkembang terus sampai hari ke-5 atau hari ke-6. Seandainya embrio ini bisa bertahan hidup sampai hari ke-5 atau hari ke-6, tentu peluangnya untuk bisa menempel di rahim, artinya peluang hamil, akan lebih tinggi dibandingkan kalau ditransfer pada hari ketiga. Nah, pada hari ke-5 atau ke-6 ini biasanya embrio yang dipilih untuk ditransfer adalah embrio excellent atau good, artinya yang perkembangannya paling bagus. Tetapi embrio excellent atau good ini belum tentu juga normal secara kromosom. Jadi perkembangannya bagus, tapi mungkin saja kromosomnya tidak normal, yang disebut aneuploid. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu lebih jauh lagi apakah embrio pada hari kelima yang excellent atau good ini normal, itulah tadi yang dibilang dilakukan pemeriksaan PGTA, artinya pemeriksaan kromosom untuk menentukan embrio normal atau tidak. Kalau kita bisa menentukan embrionya normal dan ditransfer, angka kehamilannya akan jauh lebih tinggi daripada yang tidak diperiksa. Jadi, pada dasarnya, kapan embrio transfer akan dilakukan pada program bayi tabung? Kalau terpaksa memang ditransfer pada hari ketiga, baik fresh maupun dibekukan, tapi lebih ideal kalau bisa ditunggu pada hari kelima atau hari keenam, baik fresh atau embrio yang dibekukan. Tetapi tentu lebih ideal lagi kalau bisa diperiksa kromosomnya normal atau tidak, baru ditransfer. Ini biasanya tentu pada embrio beku. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai kapan embrio bisa ditransfer pada suatu program bayi tabung. Dengan keterangan ini mudah-mudahan bisa lebih memberi pengertian atau pemahaman bagi pasangan suami istri kenapa embrio itu ditransfer dalam keadaan beku atau ditransfer dalam keadaan fresh, dan kenapa ditransfer hari ketiga atau hari kelima atau harus diperiksa PGTA. Pada dasarnya embrio fresh maupun embrio beku kalau ditransfer tentu peluang hamilnya akan sama saja, jadi tidak berpengaruh kalau ditransfer fresh lebih baik atau transfer beku lebih baik. Semuanya sama saja, tergantung kualitas embrio dan kualitas organ reproduksi. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.